Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik yang saya hormati. Sekarang kita masuk ke modul 9, yaitu PSG Growth Split. Oke. Nah, kenapa growth split? Kita lihat ini, kenapa growth split? Nah, di Indonesia itu cost recovery, ini kita lihat cost recovery itu panjang sekali perdebatan. Banyak yang misleading mengenai cost recovery. Cost recovery itu dianggap uang negara, cost recovery itu dianggap banyak markup dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia cost recovery. Kedua itu adalah ditambah lagi dengan situasi di mana cost recovery itu masuk kepada anggaran pemerintah, APBN gitu ya, cost recovery. Sehingga diinterpretasikan sebagai uang negara gitu loh. Nah, ini hanya di Indonesia situasi seperti ini terjadi, di mana uang investor yang dia investasikan, di mana dia untuk memperoleh pengembalian harus melalui persetujuan pemerintah yang disebut mekanisme cost recovery. Nah, dilala di Indonesia disebut uang negara. Nah, itu implikasinya serius gitu. Ketika dia uang negara, ketika terjadi sesuatu itu bisa dianggap sebagai merugikan negara kalau ada tindakan-tindakan yang dianggap tidak tepat, bisa dianggap menimbulkan kerugian negara, urusannya bisa masuk penjara gitu ya. Ini cukup mengerikan mengingat kita di industri migas ini kan high risk dan uncertainty gitu ya. Jadi kalau project high risk dianggap menggunakan uang negara, terus ada kegagalan eksplorasi, produksi dan lain-lain, ya bisa digiring ke sini kan ya sangat-sangat seram juga bagi investor. Nah, ini bisa mendiscourage orang untuk investasi kalau pemahaman ini tetap terjadi begitu ya. Ini hanya di Indonesia sependek yang saya tahu bahwa cost recovery itu diinterpretasikan sebagai uang negara. Yang kedua, nah karena dua hal ini, karena isu tadi cost recovery misleading, maka orang selalu cari ada nggak sistem yang lain yang nggak ada cost recovery-nya. Jadi itu seolah-olah perlu obat mujarab gitu untuk yang mencari sistem baru yang tidak ada cost recovery. Nah, maka ketika growth split ditawarkan itu tentu menarik buat orang-orang khususnya ya yang misleading terhadap cost recovery ini, karena ini dianggap obat mujarab menggantikan sistem cost recovery gitu ya. Nah, growth split ini sebenarnya saya sudah lama membahas mengenai growth split. Growth split di Indonesia keluar tahun 2017. Jauh sebelum itu di blogspot saya udah tulis tahun 2007 waktu itu mengenai plus minus growth split. Karena waktu itu sudah sering kita diskusi, masih tahun 2007 belum ada WA group. Adanya mailing list, waktu itu mailing list perminyakan ITB, saya sering sharing-sharing bahwa pendapat saya susah diterapkan sistem growth split seperti itu karena dia cenderung untuk susah mencapai win-win situation gitu ya, akan selalu berakhir dengan win-loss gitu loh. Dan saya juga cari ada nggak sih di negara lain yang pakai growth split ini gitu ya. Artinya saya pakai argumen kalau memang ini sistem jadi obat mujarab, yang mestinya mungkin dipakai juga di tempat lain ya. Pasti yang negara lain juga kepikir gitu ya. Kalau misalnya negara lain nggak kepikir, tiba-tiba kita berpikir sendiri bisa nemukan obat mujarab, berarti kita jenius banget gitu ya. Maka saya coba cari gitu di negara lain. Ada teks di buku teks, ada Peru pernah pakai tahun 71, tapi kemudian tidak dipakai lagi karena ternyata ya tadi tidak win-win, jadi dispute, kemudian tidak dipakai lagi. Saya juga lihat di teks Rusia itu pernah pakai PSG di 3 tempat. PSG relatively tidak suportif di Rusia, ya bisa kita sebut gagal. Nah, tapi mereka juga sempat memperkenalkan tahun 2008 itu di Rusia itu direct sharing model gitu loh, DSM lah gitu ya. Itu mirip-mirip growth split karena dia berbagi langsung dari revenue. Tapi ya gagal juga gitu ya. Di Turkmenistan saya dapat info dari Daniel Johnson, waktu itu saya email dia, katanya lagi mengkaji juga walaupun masih direview pada saat itu. Nah, selain itu saya tidak ketemu gitu ya. Baru tahun 2012 itu India mengkaji untuk memperkenalkan direct konsep yang mirip growth split ini, yang mereka sana sebut revenue sharing gitu ya. Revenue sharing revenue sharing contract. Ini RSC, revenue sharing, bukan reserve contract yang pernah di modul 2 ya. Ini revenue sharing. Ini revenue. Ini di India. Atau revenue sharing model lah, RSM gitu ya.
Nah, mereka itu, tapi proses di India itu agak panjang karena mereka membentuk dua komite, Komite Rangarajan dan Komite Kelkar. Waktu itu Komite Rangarajan dilihat untuk memperkenalkan yang revenue sharing model ini, sementara Komite Kelkar ini mempertahankan supaya PSC dimodifikasi. Jadi 2 tahun mereka berargu gitu ya. Sampai akhirnya diputuskan 2014 itu yang dipakai yang revenue sharing model ini gitu ya di India. Ya tapi ya nggak sekompleks growth split kita dari sisi formulasi ya, dan ternyata tidak bagus juga. Nanti kita lihat di hasilnya gitu ya, di hasil bagaimana sih revenue sharing model di India gitu, dan bagaimana pula growth split nanti ada di slide berikutnya. Nah itulah, jadi growth split itu dianggap obat mujarab ketika terjadi misleading atau ketidakpahaman mengenai cost recovery. Oke, slide berikutnya ya. Nah ini apa komponen-komponen growth split? Komponen growth split mungkin ibu bapak sebagian sudah pernah tahu ya, bisa lihat di permennya. Permennya kan ada 2, permen 8, kemudian di tahun 2017. Nah ini, jadi pertama splitnya kontraktor itu ada 3, ada base split, ada ini minyak dan gas, kemudian ada variable split, ada 10, banyak ya, ada 10, kemudian ada progressive split, ada 3, ada 2 sebenarnya, harga baik minyak dan gas, dan kumulatif produksi. Nah ini ada 3 ini sebenarnya. Nah ketika ini dan ada lagi namanya diskresi menteri. Kalau kurang, nah ini agak aneh juga sebenarnya. Kalau kurang ini kan sudah banyak nih. Ini sebenarnya ini dapat disebut sebagai insentif. Ini variable split ini kan kalau kedalaman reservoirnya dalam, dia dapat insentif tambahan maksimum sampai 16% gitu ya. Kalau dia ada kandungan CO2 dia tambahan split. Jadi sebenarnya ini insentif gitu ya. Udah banyak nih, ada 10 macam, ditambah juga ini insentif harga minyak dan ini. Jadi sudah banyak begitu. Kalau masih kurang, ya ditambah lagi sama tambahan split diskresi menteri gitu. Ya, begitulah. Oke. Ketika ini keluar, kemudian kita ingat gitu ya, banyak pendapat dari kontraktor tidak terlalu merespon ini sebagai hal yang positif. Banyak juga konsultan juga menulis karena dianggap ini sama sekali nggak menarik bagi investor. Akhirnya umurnya nggak lama Permen 8 ini. Permen 8 2017 ini hanya berapa bulan ya? 7 bulan ya. 7 bulan kemudian muncullah Permen 52. Karena itu tadi, karena growth split yang pertama kali diperkenalkan itu direspon negatif oleh investor gitu ya, oleh pengamat. Maka dimunculkan Permen 52, maksudnya memperbaiki ini Permen 8 ini dianggap kurang menarik. Oke, diperbaiki, apa waktu itu diperbaiki ya, split-splitnya ini diperbaiki. Kumulatif produksinya ditambah splitnya jadi sampai 10%, harga minyak juga diperbaiki splitnya. Ya ini karena tadi nggak menarik gitu ya. Kemudian tahapan produksi juga EOR dan secondary recovery-nya waktu itu kekecilan sehingga ditambahin gitu. Kemudian apalagi? Statusnya kalau dia POD 2 juga ditambahin. Kemudian H2S, nggak tahu saya kenapa H2S ditambahin. Ada beberapa infrastruktur ditambahin. Nah, jadi ini yang memperbaiki daripada Permen 8 ini. Jadi diperbaiki ini. Satu lagi, ini diskresi ditambahin. Kalau di Permen 8 ini hanya 5% ya maksimum, si menteri ini boleh nambah. Nah di Permen 52 ini malah saya juga bingung ya. Malah uncapped gitu loh. Bebas gitu loh. Jadi diskresi menteri itu bebas. Bisa berapa aja gitu ya. Ya ini tentu bingung juga kok bebas gitu ya maksudnya. Ya namanya diskresi mestinya ya harusnya ya kewajaran gitu ya. Kalau bebas kan seolah-olah kurang segala ini ya saya boleh nambah gitu ya. Nah ini juga mungkin ya begitulah gitu ya. Oke, nah ini. Kemudian ini di slide yang ini kita lihat apa bedanya PSG Cost Rec sama PSG Growth Split. Ya ini nanti kita akan lihat lagi gambar ini di slide berikutnya. Ini hanya untuk gambaran aja ya, bahwa di sini tadi dia berbagi langsung di atas gitu ya, pemerintah sama kontraktor. Kemudian baru biaya, baru keuntungan dan bayar pajak. Memang di sini kan orang suka senangnya karena biayanya itu uang kontraktor, jadi seolah-olah biaya nggak diperiksa. Kalau di sini kan biaya nggak diperiksa gitu ya, tidak seperti di sini. Ini biaya lewat cost recovery, jadi diperiksa oleh SKK semua pengeluaran. Kalau di sini nggak diperiksa gitu ya. Cuman kalau nggak diperiksa kan rawan juga. Oke lah nggak diperiksa karena tidak mempengaruhi bagi hasil. Iya, nggak mempengaruhi bagi hasil, tapi kan mempengaruhi pajak gitu loh.
Kalau di sini nggak diperiksa dia markup gitu ya, transfer pricing dan lain-lain, ya pajak turun kalau biaya di sini naik. Ya memang dari sisi perusahaan ya mungkin bagus gitu ya. Artinya lebih gampang untuk karena kos nggak diperiksa begitu ya. Oke, kemudian masuk ke apa lagi? Nah ini saya Pedro Fine-Myers ini dia konsultan yang cukup terkenal lah ya. Untuk migas tuh nggak banyak. Kalau upstream hulu migas itu konsultan tuh ya kalau nggak Fine-Myers, si Pedro ini, Daniel Johnston, yang lainnya kayak perusahaan lah. Kalau ini yang personal itu ya, individu itu si Daniel Johnston sama si Pedro ini. Yang lainnya kayak Woodmac, IHS itu kan perusahaan gitu ya. Nah dia sering dipakai oleh negara-negara khususnya. Dia lebih sering konsultan mewakili negara si Pedro ini. Jadi waktu itu dia sedang diminta Thailand waktu itu minta konsultasi, pemerintah Thailand kan lagi introduce PSG juga Thailand itu. Dia kan sekarang pakai konsesi, mau pakai PSG. Nah dia email saya, dia bilang saya lagi di Thailand, Benny, bisa ketemu nggak? Saya mampir ke Jakarta, kita diskusi growth split, dia bilang gitu. Oke, saya bilang udah deket itu Thailand, mampir aja ke Jakarta. Jadi saya ketemu dengan dia, saya ajak paparan di kantor gitu ya, sama beberapa teman gitu ya. Kemudian dia memaparkan presentasinya mengenai growth split. Dan ini kira-kira kesimpulannya, which is buat saya sih nggak ada yang surprise ya. Maksudnya dia bilang intinya dari presentasinya itu banyak materinya, saya bisa share kalau ada yang mau gitu ya. Nah ini poinnya ada dua, bahwa growth split itu tidak mengencourage untuk kegiatan eksplorasi gitu ya, which is kita tahu gitu ya. Kedua, will not create major new project, jadi tidak mengencourage untuk kegiatan-kegiatan baru, investasi-investasi baru, kapital investasi baru. Oke untuk kalau nggak ngapa-ngapain, maksudnya maintain aja. Kalau misalnya cuma untuk maintain produksi, untuk tidak ada kapital baru, itu ya mungkin bisa pakai growth split gitu ya. Tapi ketika dia eksplorasi dan ada capex gitu yang besar ya, untuk proyek besar, maka nggak menarik gitu ya growth split ini. Ini menurut si Pedro, which is more or less. Bukan cuma Pedro, yang lain juga kalau kita kumpulin paper-paper pada saat itu more or less tone-nya sama. Oke. Nah setelah 3 tahun, oke kita kan mulai 2017, sekarang 2020 sudah 3 tahun gitu ya. Apa lesson learn gitu ya. Nah ini dari Woodmac gitu ya. Woodmac kemudian ya, relatif baru ini tahun Agustus 2020 dia tulis gitu ya. Nah ini jadi kalau kita lihat dari sisi daya tarik gitu kan, tujuan kita ini kan sebenarnya meningkatkan daya tarik gitu ya. PR dari industri migas di Indonesia ini kan adalah bagaimana meningkatkan daya tarik migas supaya investor datang. Kalau ngusir investor mah gampang gitu ya, tapi bagaimana menambah daya tarik supaya investor tertarik gitu ya, supaya ada kegiatan di Indonesia, supaya ada multiplier effect, supaya produksi nambah dan lain-lain gitu loh. Jadi daya tarik. Nah, kalau kita lihat di sini prospectivity, di sini ini Woodmac ya. Di sini daya tarik fiskal. Semakin ke sini daya tarik fiskal semakin bagus, semakin ke atas prospectivity ini lebih ke arah subsurface geologi lebih menarik. Jadi di negara-negara yang menarik prospeknya yang atas-atas ini biasanya dia di kiri, biasanya fiscal attractiveness-nya kurang bagus gitu ya. Tapi sebaliknya di negara-negara yang prospeknya rendah di satu ini daerah-daerah sini gitu ya, biasanya dia di sini gitu loh. Fiscal attractiveness-nya bagus ya karena dia jelek. Nah untuk Indonesia, kalau kita lihat Indonesia di sini gitu ya, kita bersihkan dulu. Kalau Indonesia di sini kan kita berada di golongan 34, kita berada di kelas ini gitu ya. Nah, kelas ini maka marilah kita membandingkan dengan lawan yang selevel. Nah, inilah yang level kita. Nah, kita PR-nya apa? Kita sama-sama prospectivity sama seperti misalnya Malaysia, ini Australia gitu ya. Maka PR kita adalah ke kanan gitu. Bagaimana kita membuat fiskal itu yang lebih menarik gitu loh, ke kanan. Nah, kalau sebelumnya kita cost recovery di sini gitu, ini kan sini cost recovery ini. Kita harusnya bergerak ke kanan gitu ya, ke sini supaya lebih baik dari Malaysia, supaya warnanya kita ganti. Supaya lebih baik dari ke sini kita bergerak supaya lebih baik dari Malaysia, compete sama Australia begitu ya. Nah, kemarin kita bergeraknya malah ke kiri. Ini agak mobil gitu salah jalan gitu ya. Harus beloknya kanan, ini malah belok kiri. Tapi udahlah.
Nah, PR kita ke depan itu ya harusnya ke kanan gitu. Kalau growth split itu malah berjalan ke kiri, membuat jadi lebih tidak menarik. Ini menurut Roadmap ya. Kalau menurut IHS, ini juga fiscal ranking gitu ya. Indonesia itu ini PSG Kosrek ya. Itu juga dibanding yang lain nggak terlalu menarik. Nah, ini growth split lebih tidak menarik lagi gitu ya. Ini memang PR-nya di situ. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini ada 3, ini konsesi, sistem konsesi yang coba pernah saya jelaskan di modul 2 gitu ya. Kemudian ini PSG growth split, ini PSG cost recovery. Kalau secara aritmatik, secara flowchart, PSG growth split sama konsesi exactly the same, sama persis gitu ya. Bahwa royaltinya si konsesi itu sama dengan split pemerintah gitu ya maksudnya. Kalau di Indonesia di PSG cost recovery royalti itu setara dengan FTP pemerintah di sini gitu ya. Setara gitu ya. Nah, di sini kita lihat gitu loh. Kita lihat kalau di gross split, ini split pemerintah itu ya ini gitu ya, split kontraktor dikurang 100 dikurang split kontraktor gitu ya. Ini kan total split kontraktor kan ini gitu. Maka dikurang 100 kurang ini, maka dapatlah split pemerintah ini. Nah, berapa royalty rate ini yang lazim gitu ya? Ya, kalau di dunia ini saya ambil dari Ernst Young gitu, Bapak bisa download datanya gitu. Saya ambil beberapa negara aja. Bahwa rata-rata royalty rate di negara yang produsen gitu ya, itu sekitar 11-12% lah yang merah ini. 11-12%. Ada juga kayak Norway, dia malah 0%, itu sangat bagus buat investor. Azerbaijan 0%, UK 0%. Indonesia kalau yang PSG Kosrek itu bervariasi tergantung minyak gas, tergantung FTP, tergantung frontier, tapi secara rata-rata itu dia berada antara 5-11% lah ini. Which is masih di dalam range global, rata-rata global. Nah, selama dia di rata-rata global royalti ini dan FTP Indonesia ini oke gitu ya. Oke, maksudnya compete gitu ya. Nah, si growth split bisa compete gitu ya. Growth split ini bisa compete kalau gitu ya. Hapus dulu ya. Kalau misalnya si split pemerintah ini kira-kira besarnya sama dengan ini gitu ya. Bersaing dia. Kalau lebih pemerintah, kalau nanti dijumlah-jumlahkan gini ya, misalnya base split ditambah variable split ditambah adjusted apalagi progressive split misalnya nih dapat banyakin aja misalnya 70% gitu ya dapat. Ini kan tinggal tambahin misalnya oke, misalnya yang besar gas aja lah. Gas misalnya kan 48 misalnya gitu ya. Ditambah di sini misalnya berapa 12 atau 15 misalnya gitu. 63 ditambah lagi di sini misalnya 10 dapatlah misalnya 75 misalnya gitu ya. 75% total 75% misalnya di sini 75% total, maka artinya apa? Royaltinya 25% gitu ya. Maka royalti 25% ini di sini split pemerintah itu kan tadi analog dengan royalti terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi di sini nggak ada yang sebesar itu gitu loh. Nah, supaya dia ini ya harus diturunkan. Artinya apa? Ditambah lagi si splitnya ini kok 75% total dapat kurang. Dibantu lewat diskresi gitu loh. Akhirnya perlu diskresi lagi. Jadi itu yang kita khawatirkan untuk membantu keekonomian supaya bersaing itu akhirnya selalu butuh diskresi gitu loh. Ya, itu tadi yang jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, efektif royalty rate ini makin kecil kan makin bagus. Seperti si Azerbaijan, Norway ini kan 0 gitu kan. Dia bagus sekali berarti gitu. Nah, ini kita bandingkan yang Asia Pasifik aja. Kalau misalnya Myanmar itu paling jelek, kemudian India revenue sharing model. Nah, ini growth splitnya India ini kan jelek di bawah. Gitu. Indonesia growth split di bawah juga. Nah, Indonesia PSG lumayan ada di sini gitu ya. Jadi dari sisi apa namanya efektif royalty rate, growth split itu jadi sangat tidak menarik gitu ya buat investor karena dia sangat tinggi efektif royalty rate-nya gitu ya dibanding dengan PSG Indonesia ini. Jadi India juga revenue sharing akhirnya juga sangat tinggi. Yaitu yang tadi di slide sebelumnya saya sebut susah mencapai win-win gitu ya. Kalau gini sih, bagus buat negara, tapi kan nggak menarik buat investor gitu maksudnya. Jadi begitu gitu ya, kira-kira penjelasannya. Oke. Nah ini, jadi singkat cerita, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen mengelaborasi lebih jauh kan saya pernah
upload juga di YouTube yang berjudul Upstream Petroleum Contract gitu ya, UPC, Upstream Petroleum Contract sebelumnya, yang lebih analitis lah ya, mengulas perbandingan PSC Kosrek sama PSC Gross Split. Kalau di sini saya batas karena waktu saya tidak mau kembali. Saya di semua modul ini saya tidak mau lebih dari 30 menit, jadi sengaja saya batasin jangan sampai lewat 30 menit. Tapi tetap inti diskusinya harus tetap bisa di cover. Nah, jadi ini setelah 3 tahun apa masalahnya gitu ya, masalahnya tuh ya pertama, hampir semuanya itu butuh diskresi. Setelah 3 tahun dari PUD apa itu selalu minta diskresi akhirnya gitu ya. Nah, yang jadi problem itu adalah ketika minta diskresi, dulu kan tujuan awal dari gross split ini adalah tidak bicara cost gitu ya. Baru bicara cost kalau minta diskresi gitu. Nah, kalau minta diskresi bicara cost lah, jadi bolak-balik aja. Nah, tujuan awal dulu katanya gross split itu bisa cepat karena tidak perlu diskusi cost. Nah, sekarang karena hampir semua cases itu butuh diskresi, ya harus diskusi cost. Nah, diskusi cost-nya itu lebih berdarah-darah lagi karena dalam rangka minta tambahan split menteri gitu. Jadi digali lagi cost-nya itu intinya oleh SKK Migas gitu ya. Supaya gimana caranya. Jadi diskusi cost-nya itu malah lebih bertele-tele dari diskusi di PSC Kosrek. Nah, ini yang menurut saya lesson learn yang perlu kita pelajari. Dulunya mungkin tidak terbayang gitu ya. Dulu tidak terbayang butuh diskresi, mungkin dipikir dengan 3 komponen tadi sudah cukup gitu ya. Nah, ternyata nggak bisa, butuh diskresi. Dan ketika butuh diskresi ngomongin cost. Dan ketika ngomongin cost lebih berdarah-darah diskusinya. Lah dulu janji yang menyatakan bahwa tidak perlu diskusi cost jadi tidak tercapai gitu loh maksudnya. Ini after 3 years implementation, ini lesson learn yang harus mungkin kita jadi pembelajaran lah ya. Maksudnya dulu juga sistem PSC cost recovery itu ada generasinya gitu ya. Ada generasi perbaikan-perbaikan. Jadi menurut saya ya gross split setelah prakteknya 3 tahun, setelah dilihat banyak hal-hal kekurangan, ya tentu kita berbesar hati untuk mengubah gitu ya. Artinya jangan ada relaktansi terhadap perubahan. Biasa itu kurang baik, namanya baru gitu ya. Ya kita perbaiki. Kita perbaiki supaya jadi lebih menarik, lebih kompetitif, dan lain-lain. Gimana pun kan semuanya itu punya kelebihan kekurangan. Ya tadi gross split itu sebenarnya bisa memanfaatkan situasi di Indonesia yang fobia dengan kosrek ini gitu loh. Nah, ini tentu bisa diperbaiki dari apa yang ada sekarang ini. Jadi itulah kira-kira yang ini ya, yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini memang permasalahannya itu ada di desain awal karena semuanya at the end gitu hampir memerlukan tambahan diskresi menteri. Nah, ini yang tentunya ngomongin cost lagi gitu ya. Ya kalau kedua, satu ngomongin cost gitu ya, cost. Kedua, ya berapa besar gitu ya, how high gitu ya split ini. Kalau misalnya besar sekali, 2 digit misalnya gitu, 2 digit, ya nggak tahu ya. Maksudnya diskresi ini kan seperti satu tambahan gitu ya, tambahan untuk menalangin kekurangan gitu ya. Jadi kalau misalnya tentu kalau misalnya di sini kan base-nya sih kan sudah, misalnya kita bicara gas 48, misalnya di sini dapat total, misalnya kalau kita jumlahkan di sini misalnya ya ini ya, dapat 15 misalnya gitu ya. Kemudian di sini kita dapat misalnya berapa lah, minyak 10 misalnya kita dapat 10 ya 15 misalnya gitu ya. Artinya berapa? 30 tambah 48, 78 kan total misalnya ya. Bisa akalkan ini ya. Artinya nanti 10, anggap aja dia kumulatifnya dapat 10%, harga minyak mungkin atau harga gas misalnya 5% misalnya kalau gas gitu ya. Ini kita bicara gas soalnya, jadi pakai harga gas, maka katakanlah dapatnya 30, 78 gitu ya. 78%. Nah, sekarang ya mintanya berapa kan kalau kurang. Kalau misalnya mintanya sampai 2 digit ya mungkin kok relatif banyak ya. Harusnya di sini kan sebaiknya memang ya tidak lebih besar dari yang ini gitu loh maksudnya. Kalau mintanya 15 atau misalnya lebih besar dari ini ya mungkin kebanyakan ya dari sisi, artinya something wrong dengan besaran-besaran ini gitu loh. Ini personal opinion saya bahwa yang namanya tambahan itu sewajarnya ya tidak lebih besar dari yang ada gitu loh, maksudnya aturan yang ada.
Itu kan kayak nalangin yang kurang. Kalau yang nalangin lebih banyak dari yang nyetor, ya itu berarti something wrong di sini yang harus diperbaiki gitu, supaya di sininya jadi nggak banyak gitu loh. Kalau ini lebih banyak daripada yang ini, ya something wrong dengan yang ini gitu loh maksudnya. Kira-kira begitulah. Oke, saya kira demikian. Sekali lagi kalau pengen detail bisa lihat di video yang upstream petroleum kontrak ya. Kira demikian Ibu Bapak, kolega, adik-adik, untuk modul 9 ini. Modul 10 insya Allah mengenai ring fence dan other provision. Nanti di situ kita bicara ring fencing, kita bicara investment credit, DMO, FTP, apalagi. Dan implikasi dari elemen-elemen tersebut ya, secara aspek komersialnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.